Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Muhammad Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh. Yang pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan dengan P atau proporsi. Tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir dijawab oleh peserta tes atau responden. Menurut Susentio tahun 2015. Kriteria indeks kesukaran disajikan pada tabel seperti rentang P lebih kecil daripada 0,3 tingkat kesukarannya yaitu sukar. Sedangkan jika rentangnya 0,31 lebih kecil P lebih kecil 0,70 tingkat kesukarannya itu sedang. Sedangkan yang terakhir 0,71 lebih kecil atau sama dengan P lebih kecil sama dengan 1,00 atau 1. Itu tingkat kesukarannya mudah. Itu tadi menurut sumber Ali dan Herudin tahun 2012. Daya beda. Daya beda sama dengan D. Butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Mengetahui daya beda sangat penting bagi penyusunan butir tes karena ada anggapan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam kemampuan sehingga butir tes yang dibuat juga harus dapat memberikan gambaran adanya perbedaan. Menurut Susentio di tahun 2015, daya beda ini sekurang-kurangnya harus berkualitas cukup. Kriteria indeksnya daya beda disajikan seperti indeks daya. Indeks daya bedanya 0,40 lebih kecil atau sama dengan D. Itu keterangannya sangat baik atau soal diterima baik. Sedangkan jika indeks daya bedanya 0,30 lebih kecil D lebih kecil sama dengan 0,39, keterangannya baik atau soal diterima tetapi perlu diperbaiki. Sedangkan indeks daya bedanya jika 0,20 lebih kecil D lebih kecil 0,29, keterangannya cukup tapi soal harus diperbaiki. Dan terakhir, jika D lebih kecil D daripada 0,20, keterangannya jelek atau soal dibuang sumber. Itu menurut Ali et al. 2012. C. Analisis pengecoh. Analisis pengecoh atau distraktor tujuannya adalah mengetahui kemampuan responden yang sebenarnya dengan jalan memberikan pilihan alternatif yang memungkinkan untuk dipilih, terutama bagi responden yang tidak memahami butir tes tersebut. Butir tes yang berbentuk pilihan ganda hanya ada satu pilihan jawaban yang benar dan pilihan jawaban lainnya digunakan untuk pengecoh. Pilihan jawaban yang terbaik sebagai pengecoh adalah pilihan jawaban yang dalam suatu butir tes memiliki kemiripan atau kesetaraan antara yang satu dengan yang lain. Tujuan dilakukannya analisis pengecoh atau destruktor pada tes pilihan ganda adalah mengetahui apakah semua pilihan jawaban telah dipilih oleh peserta tes. Jika terdapat pengecoh yang tidak dipilih oleh peserta didik, maka pengecoh tersebut tidak efektif atau keberadaannya pengecoh tidak ada fungsinya. Suatu pilihan jawaban pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila pertama, pengecoh sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes, dan yang kedua, pengecoh lebih banyak dipilih oleh kelompok peserta didik yang belum memahami materi yang diujikan. Oke, itulah sempat saya sampaikan tentang pengetahuan analisis butir soal.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.